Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, untuk pertemuan hari ini adalah pertemuan ke-6 ya, pertemuan ke-6. Jadi kita memiliki satu pertemuan lagi dan akademik mengharapkan untuk kita bisa menyelesaikan di minggu ini. Jadi untuk pertemuan ke-7, pertemuan terakhir akan dilaksanakan pada hari Sabtu ya. Pada hari Sabtu minggu ini ya. Jadi untuk minggu depan apakah nanti kalian akan ada open kelas baru atau UAS lebih dulu, nanti akan diinformasikan selanjutnya. Jadi untuk pertemuan 7 akan dilaksanakan di hari Sabtu nanti ya. Jadi mohon nanti disiapkan waktunya. Kalau konfirmasi dari akademik bilang bahwa hari Sabtu itu kalian kosong ya. Oke ya, ini informasinya. Ya, silahkan. Oh, ada UTS ya? Hmm. Oh, boleh boleh. Nanti tolong infokan ya ke saya ya. Bisa bisa lewat classroom aja nggak apa-apa. Atau ya, nanti bisa diinfokan. Ya, soalnya saya dapat informasinya hari Jumat kemarin gitu. Heeh. Mm-mm. Hmm. Hmm. Untuk jadwal kosong ada hari apa selain hari Sabtu lagi? Minggu ya? Ya, boleh kalau nanti hari Minggu coba nanti saya konfirmasi ulang ke akademik. Kalau hari Minggu fix kosong nanti bisa kita jadwalkan di hari Minggu ya. Atau nanti saya coba tanyakan, nanti saya infokan lagi di classroom ya. Kita diskusi. Oke. Baik ya, terima kasih Budi untuk informasi konfirmasinya. Ya, untuk pertemuan 6 hari ini kita akan membahas tentang perhitungan biaya produk bersama atau yang kita sebut sebagai join produk ya, dan produk sampingan atau byproduct ya. Oke, kita lebih dahulu mengetahui dulu apa itu yang dinamakan produk bersama. Jadi produk bersama di sini adalah beberapa produk yang dihasilkan dalam suatu rangkaian atau seri produk secara bersama dengan menggunakan bahan, tenaga kerja, dan biaya overhead secara bersama. Biaya tersebut tidak dapat ditelusuri atau dipisahkan pada setiap produk dan setiap produk mempunyai nilai jual atau kuantitas yang relatif sama. Ya, jadi istilahnya yang disebut dengan produk bersama itu adalah kita memproduksi beberapa produk secara sekaligus menggunakan sumber daya yang sama ya. Jadi kita memproduksi beberapa hasil produk jadi dari sumber yang sama seperti itu ya. Nah, ini contoh dari produk bersama ya. Seperti misalnya bahan bakunya adalah susu segar. Nah, susu segar ini akan nanti ada pemisahan. Pemisahan yang kita sebut sebagai split off point atau titik pisah ya. Titik pisah menjadi apa? Menjadi ada yang menjadi krim, ada yang menjadi skim cair. Nah, ini diasumsikan dalam bahan 110 liter susu segar itu kita akan memproduksi menjadi 25 liter krim dan 75 liter skim cair. Nah, otomatis
kita harus memprediksi atau kita harus mengestimasikan berapa biaya proses lanjutan dari krim ini menjadi mentega dan dari skim cair ini menjadi susu ya. Nah, setelah itu baru kita mendapati nilai jualnya. Nah, nilai jual yang didapat dari 50 liter ya menjadi 75.000 dan ini menjadi 20 liter seharga 60.000. Nah, itu kira-kira eh, asumsi dari produk bersama ya. Banyak ya kalau dalam perusahaan yang eh, khususnya manufaktur ya yang mengadopsi sistem produk bersama ini karena mereka ingin mengefisiensikan dari sumber daya ya, baik itu sifatnya tenaga kerja, bahan baku ataupun bahan penolong lainnya. Nah, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk produk bersama ya, ini adalah biaya yang sifatnya joint cost ya. Jadi secara bersama-sama itu kita dibagi menjadi dua. Ada yang pertama itu adalah produk utama. Produk utama itu adalah produk yang dihasilkan dalam proses secara bersama namun mempunyai nilai atau kuantitas yang lebih besar dibandingkan produk yang lain atau sampingan. Jadi produk utama itu antara produk yang 1, 2, 3 atau A, B, C itu sama-sama memiliki nilai yang besar, sama-sama gitu ya. Tapi kalau produk sampingan artinya ada produk yang nilainya lebih rendah daripada produknya yang utama gitu. Meskipun dia diproduksi secara bersama-sama, tapi nilai produk dari yang second produknya itu adalah lebih rendah daripada nilai produk yang utama. Nah, nanti kita lihat contohnya ya. Oke, di dalam perhitungan biaya produk bersama dan produk sampingan, maka kita perlu memperhitungkan hal-hal berikut ini ya. Yang pertama bahwa produk bersama produk sampingan itu adalah memang menghasilkan produk lebih dari satu ya. Dan biaya yang diperhitungkan adalah biaya yang digunakan secara bersama-sama oleh produk bersama tersebut. Kemudian perhitungan biaya ditujukan pada saat pembebanan biaya pada masing-masing produk. Nah, pembebanan biaya ini bisa berupa menentukan persediaan, menentukan laba, dan menentukan laporan keuangannya nanti ya. Nah, perhitungan biaya produk bersama dan produk sampingan adalah tujuannya untuk efisiensi ya, sehingga digunakan oleh manajemen perusahaan untuk profit ya, mengejar profit dan evaluasi kinerja. Nah, ini adalah kalau produk bersama dan produk sampingan ya. Ya, jadi ini contoh yang misalkan produk sampingan. Nah, ini misalkan penggilingan padi yang dapat menghasilkan beras yang punya sisa dalam bentuk dedak. Maka beras itu adalah produk utamanya dan dedak ini adalah produk sampingan karena nilai harga jual dedak itu jauh di bawah beras. Nah, demikian pula dengan minyak bumi ya, yang dia menghasilkan sisa produksinya dalam bentuk aspal. Sehingga minyak bumi ini adalah produk utama dan aspal ini adalah produk sampingan. Ya, jadi sebagai contoh di sini misalkan kalau kita ada produksi kayu ya, maka kayu utamanya itu adalah kayu gelondongan ya. Nah, papan-papan yang kecil atau balok-balok yang kecil ini adalah produk sampingan. Nah, ini juga harus diefisiensikan dalam rangka zero defect karena di dalam manufaktur terkadang limbah itu memang memiliki cukup nilai yang cukup besar. Itulah mengapa biasa kalau dalam perusahaan ada pengolahan limbah atau penjualan limbah yang dikoordinasikan oleh tim-tim daripada produksi tersebut ya. Nah, karakteristiknya dari produk bersama satu ya, selain mereka diproduksi bersama dan juga punya hubungan fisik yang sangat erat karena diproduksi dalam suatu tempat, nah kita mengenal ada yang namanya split off point. Apa itu yang dinamakan split off point? Split off point itu adalah di mana produk itu memiliki titik pisah. Nah, titik pisah dalam artian ketika contohnya tadi kita menjadi krim sebelum menjadi mentega, maka dia punya proses lanjutan yang tidak bisa digabungkan secara bersama. Jadi meskipun awalnya dia ada pada produk bersama, tapi nanti tetap akan ada departemen yang mengolah itu menjadi produk jadi. Ya, karena
semua produk untuk finishingnya tidak bisa kita samaratakan. Seperti itu ya. Jadi ada yang disebut dengan split of point. Nah, di split of point inilah yang harus kita benar-benar perhitungkan titik pisahnya atau severable cost-nya. Ya, jadi saat dia sudah mulai berpisah dari produk bersama dan kemudian diproduksi oleh departemen khusus, nah di situ kita ada disebut dengan biaya tambahan, ya, karena ada biaya setelah titik pisah. Nah, kemudian untuk alokasi biaya ya, nah ini merupakan pembebanan biaya ya yang secara proporsional dari titik yang awal, artinya yang biaya bersama-sama ya. Nah, memang secara eh, konseptual agak sulit kita perhitungkan. Mengapa? Karena eh, kebutuhan untuk biaya bahan ini kita harus perhitungkan ya dengan berapa banyak alokasi untuk mengerjakan produk bersama tersebut. Nah, tapi manfaatnya ketika kita nanti akan menggunakan sistem alokasi biaya ini, kita akan bisa menghitung HPP-nya dan menentukan nilai persediaannya. Kemudian kalau kita menjaminkan atau kalau kita mengasuransikan produk kita, maka kita akan bisa mendapatkan nilai pertanggungan. Karena kita sebelum mendapatkan nilai pertanggungan, kita harus mendapati dulu nilai persediaan dan HPP kita. Nah, kita juga akan bisa mendapatkan nilai persediaan jika seandainya terjadi kerusakan atau biaya yang hancur. Kemudian kita bisa menentukan departemen biayanya berapa yang akan mengerjakan dari setelah titik pisah. Ya, kemudian kita akan ada pengaturan tarif karena ada sebagian produk dan jasa yang diproduksi dikenakan peraturan harga tertentu ya. Kemudian ada kontribusi masing-masing produk bersama terhadap total pendapatan dan seluruh biaya produksi yang dibebankan kepada produk bersama. Nah, di sini kita akan ada 4 metode untuk menentukan metode alokasi biaya ya. Yang pertama kita nanti akan ada metode harga pasar atau metode nilai harga hipotesis. Nah, ini dibagi menjadi dua. Ada yang harga jualnya diketahui setelah saat titik pisah dan ada yang tidak diketahui saat titik pisah. Kemudian dengan menggunakan metode unit fisik, kita menggunakan juga metode rata-rata sederhana dan metode rata-rata tertimbang ya. Ya cukup banyak ya. Kita lihat satu persatu. Nah, yang pertama metode dengan harga pasar atau nilai jual. Nah, di mana metode harga pasar atau nilai jual merupakan pembebanan biaya bersama atas dasar nilai jual masing-masing produk. Jadi kita mengasumsikan bahwa kita membebankan biaya itu berdasarkan nilai jual ya. Karena metode harga pasar atau nilai jual paling banyak digunakan. Selain ada hubungan secara langsung ya. Nah, di mana harga jual suatu produk lebih banyak ditentukan oleh biaya produksi. Nah, biaya produksinya itu apa? Biaya bersama yang sifatnya relatif ya. Artinya mengikuti ya terhadap biaya produksi ya. Dengan adanya perubahan tersebut maka akan menghasilkan total nilai pasar yang lebih besar atau bisa juga lebih kecil. Nah, dalam hal ini kita dibagi menjadi dua, ada yang diketahui saat titik pisah dan ada yang tidak diketahui saat titik pisah. Nah, ini adalah rumusnya ya. Apabila harga jual tersebut diketahui pada saat titik pisah, jadi rumus pembebanannya adalah jumlah nilai jual masing-masing produk kita bagi dengan jumlah nilai jual keseluruhan produk kita kalikan dengan biaya bersama. Sebagai contoh, PT Melati memproduksi 4 jenis produk, yaitu produk A, produk B, produk C, produk D, secara bersama-sama dengan biaya yang sebesar 250 juta. Nah, data yang berhubungan dengan keempat produk adalah sebagai berikutnya. Jadi ini adalah unit produksi, artinya jumlahnya, dan ini adalah harga pasar per unit pada saat titik pisah. Jadi pada saat titik pisah itu sebelum masuk ke departemen baru, maka ini adalah harga pasar barang yang diproduksi oleh ini ya, unit produksi ini. Nah, sebagai contoh ya ini. Jadi kita asumsikan di sini adalah titik pisah. Nah, pada saat titik pisah, maka harga produk A itu adalah 25.000 ya dan diproduksi 25.000 unit dengan harga 5.980. Produk B 50.000 unit dengan harga 7.800.
Kemudian produk C 13.000 unit dengan harga 3.500, dan produk D dengan harga 16.250 dengan harga pasar 4.000. Nah, nanti di sini kita bisa mengetahui harga jualnya dengan cara bagaimana? Nah, ini ya, kita menggunakan rumusnya ya. Jadi nih, pertama kita harus kalikan dulu semuanya karena kita harus tahu berapa harga dari setiap unit produksi itu ya, total keseluruhannya. Jadi untuk mengetahuinya kita kalikan ya, tadi 25.000 kali 5.950 untuk produk A, 50.000 kali 7.800 untuk produk B, dan seterusnya. Kemudian kita dapati total ya, kita dapati total. Nah, maka alokasi biaya bersamanya adalah khususnya untuk produk A, nilai nilai jual pada masing-masing produk titik pisahnya dibagi dengan jumlah nilai jual keseluruhan dikali dengan biaya bersama. Biaya bersamanya ini adalah 250. Maka kita temukan produk A ini adalah 57.500.000. Produk B pun demikian. Ya, 390 kita bagi dengan 650 dikali 250, kita dapati sekian. Produk C 45.500.000 kita bagi dengan 650 dikali 250, kita dapati sekian, dan produk D kita dapati. Nah, setelah kita jumlahkan semua, nah ini kita dapati ya pembebanan biayanya sebesar 250 juta. Jadi dalam alokasi 250 juta ini kita bisa mengetahui alokasi biaya bersama untuk produk A itu adalah sebesar 57.500, produk B itu 150, produk C itu sekian, produk D itu sekian. Maka totalnya semua adalah 250. Nah, itu adalah dengan menggunakan metode harga jual yang diketahui pada saat titik pisah. Ya, sekarang bagaimana jika harga jualnya tidak diketahui pada saat titik pisah? Apabila suatu produk tidak bisa dijual pada titik pisah, maka harga tidak dapat diketahui pada saat titik pisah. Ya, artinya produknya memang bukan produk yang bisa dijual atau mempunyai nilai pada saat titik pisah. Jadi, biasanya dia harus melakukan finishing dulu baru punya nilai ya. Produk tersebut memerlukan proses tambahan sehingga harga jual dapat diketahui sebelum harga jual dasar, sebelum dijual. Dasar yang dapat digunakan dalam mengalokasikan biaya bersama adalah harga pasar hipotesa atau hipotesis ya. Jadi harga pasar hipotesis itu adalah nilai jual suatu produk setelah diproses lebih lanjut dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan untuk memproses lebih lanjut ya. Kita lihat dulu contohnya ya. Nah, jadi di sini harga jual tidak diketahui, tapi di akhir kita baru bisa mengetahui harga jual setelah melalui proses lanjutan. Nah, untuk rumusnya nanti jumlah nilai jual hipotesa masing-masing produk setelah titik pisah kita bagi dengan jumlah nilai jual hipotesa seluruh produk setelah titik pisah dikali biaya bersama. Nah, contohnya ya. Di sini PT Mawarinda memproduksi 3 produk secara bersama, yaitu produk XYZ. Biaya bersamanya adalah 40 juta ya. Nah, kemudian di sini kita ada keterangan unit produksi sama ya. Produk X 5.000, Y 6.000, produk Z 4.000, harga jual setelah titik pisahnya ini ya, ini sangat minim ya. Dan biaya proses lanjutannya memakan biaya sebesar sekian. Nah, jadi kita menghitung alokasi biayanya bagaimana ya. Nah, kita sama ya seperti tadi. Jadi kita harus inti utamanya biaya bersama ini yang sebesar 40 juta. Kemudian di sini ada proses bersama dan kemudian setelah itu berpisah. Nah, untuk menghitungnya adalah kita hitung dulu ya. Nanti produk X contohnya 5.000 dikali 1.500 baru kita kurangi dengan biaya proses lanjutan. Karena biaya proses lanjutan itu akan mengurangi ya. Nah, jadi di dalam tahap penyelesaiannya seperti ini ya. Kita kalikan dulu ya masing-masing produk ini dengan harga jual setelah titik pisah. Kemudian kita dapati hasilnya. Nah ya, setelah itu baru kita lanjutkan dengan ini ya 7.500 kita kurangi dengan biaya proses lanjutan masing-masing produk ya. Kita kurangi dengan biaya lanjutan masing-masing produk semua XYZ tersebut, maka kita dapati sebesar 17.400.000. Nah, penyelesaiannya untuk alokasi join cost masing-masing produknya adalah
Jadi ini untuk yang X ya, contoh ini kita sudah dapati tadi harga jual hipotesis masing-masing produk ya, karena rumusnya adalah seperti itu. Dibagi jumlah nilai jual hipotesis yang 17.400.000, kita kalikan dengan biaya bersama kita 40 juta. Ya, maka kita dapat sekian. Ini pun sama cara pengerjaan demikian ya. Ini adalah alokasi join. Jadi alokasi join itu artinya dari 40 juta ini berapa produksi XYZ kontribusinya. Nah, ini kita bisa ketahui seperti ini. Nah, kalau untuk biaya masing-masing produk ya, maka tadi ya, kalau kita mau mengetahui biaya alokasi biaya produksi itu adalah alokasi join ditambah biaya proses lanjutan. Maka totalnya adalah ini kita tambahkan dengan biaya proses lanjutan tadi ya, biaya proses lanjutan yang adalah tambahan ya di sini. Nah, kita dapati masing-masing produk ini biaya produksinya adalah sekian. Nah, tapi yang diperlukan adalah ini ya, alokasi join. Karena kita mengetahui dari asumsi biaya bersama 40 juta ini berapa persen semua produk ini bisa berkontribusi. Nah, itu adalah harga jual pada saat titik pisah tidak kita ketahui ya. Jadi artinya kita bisa mengatakan bahwa nilai jualnya itu ada di akhir. Nah, oke, ini adalah metode kedua ya. Metode kedua di sini adalah metode unit fisik. Nah, metode unit fisik ini adalah metode dalam pembebanan biaya bersama kepada produk yang didasarkan atas unit secara fisik atau output dari suatu produk. Jadi kita menilai tidak berdasarkan harga tapi berdasarkan quantity atau jumlah ya, atau unit outputnya. Nah, dia bisa berupa satuan volume, satuan bobot, atau satuan karakteristik berat lainnya gitu ya. Dimana rumusnya adalah jumlah unit masing-masing produk kita bagi dengan jumlah unit keseluruhan produk kita kalikan dengan biaya bersama ya. Maka kita lihat contohnya ya. Untuk PT Riau memproduksi 3 produk secara bersama, yaitu produk A, produk B, produk C. Biaya bersama yang dikeluarkan untuk menghasilkan ketiga produk tersebut adalah 150 juta ya. Dengan data yang berhubungan dengan produk bersama adalah sebagai berikut. Jadi ini adalah data produknya, unit produksinya, ini harga jual, dan ini biaya proses lanjutan. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin menghitung dengan metode unit fisik? Nah, jadi kita dengan asumsi 150 juta ini, maka kita asumsinya kita harus jadi produk A 30.000, produk B 48, dan produk C 42.000 unit ya. Maka untuk alokasi joinnya adalah kita ikuti ya rumusnya ya. Jumlah unit masing-masing produk ya, ini adalah 30.000, kita bagi dengan 120. 120 itu dari mana? 120 itu adalah total keseluruhan ini. Total keseluruhan produk kalau kita jumlah 30.000 tambah 48 tambah 42 ya. Kemudian kita kalikan biaya bersama. Maka kita dapati masing-masing alokasi join dari 150 juta ini, maka kita dapati alokasinya adalah sebesar sekian untuk per produknya. Untuk biayanya jelas tinggal kita tambahkan saja ya antara alokasi join ini dengan biaya proses lanjutan di masing-masing produk, maka kita dapati biaya produksi. Ya, saya kira cukup mudah ya. Jadi hanya mengikuti rumusnya. Yang penting metode rata-rata per unit ya. Metode rata-rata per unit. Jadi kita di sini metodenya mengalokasikan biaya bersama bahwa seluruh produk yang dihasilkan dari proses produksi bersama harus dibebani suatu nilai secara proporsional dari seluruh biaya. Jadi di sini kita menganggap bahwa menyamaratakan kita merata-ratakan ya, merata-ratakan besaran dari unit seluruh produksi itu ya. Jadi kita pertama untuk biaya per unitnya kita bagi antara jumlah biaya bersama dengan jumlah unit keseluruhan produk. Jadi kita mendapat rata-rata produk per unit dan kita membebani ya. Kelemahannya adalah kita tidak bisa mengalokasikan mana yang lebih besar memakan alokasi, mana yang lebih kecil memakan alokasi, karena di sini kita merata-ratakan, membagi menjadi rata. Nah, contohnya adalah PT Jaya Abadi dia memproduksi 3 produk secara bersama, yaitu produk A, B, C.
Biaya bersama yang dikeluarkan untuk menghasilkan ketiga produk tersebut adalah 120. Nah, ini adalah keterangan unit produksi, harga jual, dan biaya proses lanjutannya ya. Nah, di sini asumsi kita adalah seperti ini. Nah, maka pertama alokasi joinnya kita temukan dulu ya. Biaya per unit itu adalah 120 yang kita bagi dengan 60.000 unit. 60.000 unit itu dari mana? Ini gabungan dari semuanya. Maka itu kita dapati rata-rata biaya per unitnya adalah Rp2.000. Maka tinggal kita masukkan alokasi joinnya, yaitu 2.000 kita kali jumlah unit masing-masing. 2.000 kita yang A kita kalikan 15.000 unit, yang B kita kalikan 35. Kita dapati 120 juta ini alokasinya adalah 30 jutanya untuk produk A, 70 jutanya untuk produk B, 20 jutanya untuk produk C. Nah, untuk mendapati biaya produk masing-masing silakan langsung Anda tambahkan dengan biaya proses lanjutan. Kemudian yang keempat ya, metode rata-rata tertimbang. Nah, di metode rata-rata tertimbang ini adalah metode yang mengalokasikan biaya bersama berdasarkan pada unit produksi yang dikalikan dengan faktor penimbang. Nah, apa itu faktor penimbangnya? Dari setiap rata-rata produk dibagi dengan jumlah penimbang rata-rata produk. Angka penimbang dapat ditentukan berdasarkan besarnya jumlah produk yang digunakan. Angka penimbang ini digunakan sebagai akibatnya sulitnya pembuatan produk, pembedaan jam tenaga kerja yang dipakai, waktu yang digunakan untuk menghasilkan tiap jenis produk. Jadi jika di dalam suatu produksi tersebut kita agak sulit ya menentukan dengan menggunakan metode sebelumnya, artinya penggunaan tenaga kerjanya tidak menentu, penggunaan jam kerjanya tidak menentu, penggunaan mesinnya juga tidak menentu, maka kita bisa menggunakan metode rata-rata tertimbang. Ya, rumusnya adalah jumlah penimbang rata-rata setiap produk dibagi jumlah penimbang rata-rata seluruh produk dikali biaya bersama. Jadi contohnya adalah PT Jaya Abadi memproduksi 3 produk bersama tadi seperti tadi ya. Untuk hasil dari ketiga produk tersebut adalah 16.800. Nah, nanti kita punya bobot di sini ya. Ada tambahan bobot ya. Jadi bobot di sini. Kemudian kita lihat ya untuk biaya bersama dengan 16.800. Produk ABC ini adalah alokasinya berapa unit, kemudian kita hitung dulu ya dengan nilai bobotnya. Jadi kita uh, munculkan bobotnya. Bobot itu kita bisa anggap sebagai yang utama atau yang mainnya gitu ya. Nah, jadi di sini kita bisa asumsikan bahwa 3.200 kita kalikan dulu bobotnya masing-masing. Setelah kita temukan, maka baru kita bisa masukkan ke sini ya. 6.400 kita bagi dengan nilai total dari bobotnya, kita kalikan dengan biaya bersama seperti rumusnya ya. Maka kita temukan alokasi bersama dari 16.800 ini adalah alokasi dari masing-masing produk. Untuk mendapati biaya produksi silakan nanti tambahkan dengan biaya proses lanjutan. Nah, itu ya, itu adalah menggunakan produk utama. Ya, artinya masing-masing produk itu dikatakan memang adalah produk utama. Jadi tidak ada yang produk sampingan atau tidak ada produk yang dikatakan sebagai minornya. Semuanya adalah majornya produk. Nah, di sini kita sekarang masuk ke produk sampingan. Produk sampingan ini adalah produk yang dihasilkan dalam proses produksi secara bersama, tetapi produk tersebut nilai atau kuantitasnya lebih rendah dibandingkan produk yang utama. Sebagai contoh, kerosin ini adalah produk sampingan dari pembuatan bensin. Ya, kain perca ini adalah produk sampingan dari garmen. Ya, kita anggap sebagai limbah lah, tapi limbah itu masih bisa bernilai ya. Nah, kemudian pengelompokannya bisa kita dengan beberapa metode ya. Satu, produk sampingan yang siap dijual setelah dipisah dari produk utama, jadi bisa langsung punya nilai. Ada produk sampingan yang memang kita harus produksi lebih lanjut. Nah, berarti di sini juga perlu biaya tambahan, biaya proses lanjutan. Dan produk sampingan yang siap dijual setelah titik pisah dari produk utama, tapi dapat diproses lebih lanjut agar dapat nilainya lebih tinggi. Jadi bagaimana kita mau pakai yang mana, kita mengefisienkan limbah kita, silahkan nanti ada beberapa metode di sini ya. Nah, yang pertama di sini metode yang digunakan
dalam perhitungan harga pokok produk sampingan, yaitu adalah metode tanpa harga pokok dan metode dengan harga pokok ya. Yang pertama, metode harga pokok ini adalah suatu metode dengan produk sampingan tidak memperoleh alokasi biaya bersama dari pengolahan produk ya. Jadi di sini kita asumsikan bahwa tidak memperoleh alokasi biaya dari pengolahan produk sebelum dipisah. Nah, kita bagi dua lagi ya. Jadi ada produk sampingan yang dapat langsung dijual pada saat split off point atau pengakuan atas pendapatan kotor, dan produk sampingan yang perlu proses lanjutan setelah dipisah dari produk utama. Nah, di sini adalah pengakuan-pengakuan pendapatannya ya, diperlakukan sebagai jadi ada yang A ini ya, kita baru yang A dulu ya. Yang A ini ada 4 lagi, kita bagi 4 lagi ya. Jadi ada penghasilan di luar usaha atau pendapatan lain, ada yang diperlakukan sebagai penambah penjualan, ada yang diperlakukan sebagai pengurang harga pokok, ada yang diperlakukan sebagai pengurang biaya produksi. Nah, contohnya sekarang sini kita punya keterangan unit produksi kita sekian, jumlah unit penjualan, persediaan awal, harga jual per unit sekian, biaya produksi per unit, harga hasil penjualan produk sampingan sekian, dan beban pemasaran serta administrasi produk utama adalah sekian. Nah, untuk mengerjakannya maka kita hitung ya, karena tadi yang pertama di sini adalah diperlakukan sebagai penghasilan di luar usaha. Jadi kalau dikatakan penghasilan di luar usaha itu kita anggap sebagai pendapatan lain. Ya, produk sampingan itu kita anggap sebagai pendapatan lain. Jadi kita hitung saja harga pokoknya dulu. Harga pokoknya dari penjualan, kemudian harga pokoknya ya, kita unit persediaan awal dikali biaya produksi. Total biaya produksi itu tadi ya, unit produksi kita kalikan dengan biaya per produksi. Ya, di sini tersedia untuk dijual dan persediaan akhirnya kita dapati dari unit produksi ya, dikurangi unit penjualan ya, ditambah persediaan awal, maka kita dapati 3.200 ya. Nah, nanti Anda lihat lagi dan dikali dengan biaya produksi per unitnya 500 ini ya. Oke. Jadi unit produksi itu 16.200 dikurang unit penjualan 13.500, nanti hasilnya ditambah persediaan awal ya 500, maka dapat 3.200 ya, dikali 500 ya. Ya, setelah Anda dapat ini HPP, maka Anda kurangi menjadi laba kotor dengan penjualan. Kemudian ada beban pemasaran, itu kita mendapati laba operasional bersih kita. Nah, karena produk sampingannya diperlakukan sebagai pendapatan lain, maka kita munculkan di sini pendapatan lain. Pendapatan penjualan produk sampingan ini adalah sebagai penambah penghasilan di luar usaha, maka laba sebelum pajaknya kita dapati sekian. Jadi sebagai penambah. Nah, bagaimana kalau diperlakukan sebagai pendapatan dari produk utama? Maka pendapatan dari produk utama tadi ya, setelah penjualan kita masukkan dulu ininya pendapatan penjualan produk sampingan, baru kita hitung HPP-nya. Ya, jadi seperti itu. Jadi kita masukkan inputnya, kita masukkan di penjualan sebelum kita menghitung HPP, karena kita masukkan sebagai pendapatan produk utama atau kita samakan dengan penjualan seperti itu. Nah, bagaimana jika nanti harga pokoknya kita perlakukan sebagai pengurang HPP? Berarti kita setelah hitung, kita dapat HPP di sini kayak tadi ya prosesnya. Maka Anda kurangi dulu dengan pendapatan produk sampingan sebagai pengurang HPP. Baru nanti Anda hitung laba operasionalnya ke sini ya. Jadi kita perlakukan sebagai pengurang HPP ya. Nah, bagaimana kalau dia diperlakukan sebagai pengurang biaya produksi? Nah, berarti kita inputkan di dalam unsur HPP. Jadi setelah total biaya produksi kita kurangi dulu dengan pendapatan dari penjualan produk sampingan ini ya. Nah, kita kurangi dulu di sini, baru kita bisa dapatkan pengurang biaya produksinya adalah sekian. Nah, kemudian baru kita bisa dapati di sini laba operasionalnya adalah sekian ya. Oke.
Ya, berikutnya kita lihat. Nah, ini contoh dua, nanti Anda pelajari sendiri aja ya. Caranya sama seperti tadi. Nah, ini yang terakhir ya. Ini adalah dengan menggunakan metode harga pokok. Metode harga pokok ini juga dibagi dua. Ada yang harga pokok pengganti dan ada harga pokok pembatalan biaya atau reversal ya. Nah, metode sampingan sebagai pengganti harga pokok ini digunakan bagi perusahaan yang menggunakan produk sampingan biasanya untuk proses kebutuhan sendiri ya. Jadi proses produksi sebagai biaya bahan atau bahan pembantu. Metode ini tidak menjual produk sampingan ke pasar, tapi dikonsumsi sendiri dengan patokan yang didasarkan pada harga pasar. Jadi produk sampingan tadi bisa digunakan sendiri, bisa dijual. Nah, ini adalah yang digunakan sendiri ya. Contoh PT Arau menghasilkan gelas kaca sebagai produk utama, menghasilkan beling sebagai produk sampingan. Nah, pada bulan Juli, perusahaan menghasilkan gelas sebanyak 16.000 botol dan produk sampingan 400. Nah, kalau dalam perusahaan gelas ini kan bahan bakunya adalah beling. Nah, untuk memproduksi gelas, otomatis dia akan menghasilkan limbah beling kembali dan beling bisa diproduksi kembali menjadi gelas seperti itu ya. Jadi biaya produksi yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk tersebut, biaya bahan bakunya adalah sebesar sekian, 6 juta, biaya tenaga kerja 6 juta, biaya overhead sekian, harga pokok pecahan belingnya adalah 1.000. Nah, jadi kita bisa temukan harga pokok pengganti produk sampingannya dulu ya. Kita temukan eh, produk sampingannya tadi beling 400, kita kalikan 1.000 ya. Kemudian kita tambahkan ya biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead, biaya produksi, mendapati biaya produksi. Kemudian harga pokok penggantinya ya. Ini adalah 400.000 ya, kita sebagai pengurang ya. Menjadi 15.600.000. Jadi biaya menghasilkan gelas sebesar 16 juta, sedangkan harga pokok pengganti produk sampingan adalah 400.000. Maka biaya yang dialokasikan adalah sebesar 15.600. Nah, kalau dia sifatnya reversal atau pembatalan biaya, contohnya seperti ini ya. Nah, ini tadi ada unit dihasilkan 20.000, ini produk sampingan AX ya. Jadi di sini biaya bersama bahan bakunya sebesar 180, tenaga kerja 300, dan biaya overhead 120. Nah, ini data-data lainnya. Nah, jadi di sini kita harus lakukan pemisahan dulu antara yang produk utama. Nah, kemudian kita masuk dulu ke produk sampingan. Ya, nanti Anda bisa pelajari lagi sendiri di sini. 30.000, 36.000, kemudian taksiran laba 20%, ya, 7.200. Kemudian menghasilkan HPP, biaya proses lanjutan, biaya penjualan dan biaya administrasi, ya. Nah, di sini setelah kita dapati untuk HPP dikurangi ya istilahnya labanya dari produk sampingan, baru kita masukkan ke produk utama kembali. Maka biaya produk utama kita adalah sekian. Nah, untuk biaya produksinya adalah ini ya rumusnya. Biaya produk utama ditambah biaya sebelum titik pisah yang A dibagi unit hasil yang dihasilkan yang A. Jadi produk A 582 ditambah biaya sebelum titik pisah ya 738 dibagi unit yang dihasilkan A adalah sebesar 20.000 unit, maka kita dapati 66.000. Untuk produk sampingannya X, biaya ADM ditambah biaya produk sampingan X ditambah biaya unit yang dihasilkan jadi 24,3. Nah, ini adalah laporan laba ruginya ya. Jadi untuk produk utama penjualan sekian, produk sampingan sekian tadi. Kemudian HPP kita tadi masukkan ya. Untuk yang biaya produk utama, untuk yang sampingannya tadi kita masukkan yang 17.700 ini ya. Kemudian biaya sebelum titik pisah itu juga Anda masukkan saja sesuai data ya. Sini. Nah, ini nanti bisa Anda ikuti setelah titik pisah sekian, maka total HPP-nya sekian. Nah, untuk biaya kotor di sini ada biaya penjualan. Jadi untuk masing-masing produk ya kita pisahkan di sini ya. Ada yang produk utama, ada yang produk sampingan. Maka kita bisa mendapati laba operasionalnya setelah kita mengurangi HPP dengan total biaya operasi. Nah, ini adalah mengenai perhitungan ya dari produk utama dan produk sampingan. Jadi produk utama itu artinya sama-sama main produk dilakukan secara bersama-sama. Kalau produk sampingan berarti
ada minornya, ada limbah atau ada sisa, tapi bisa dimaksimalkan dengan menggunakan asumsi tadi ya. Kita bisa gunakan kembali atau bisa kita jual. Baik ya, sampai di sini untuk materi perhitungan biaya produk bersama dan produk sampingan. Silakan kalau jika ada pertanyaan.